mengangkat kamu wahai Sa'ad bin Mu'adz untuk menjadi hakim yang memutuskan hukum buat mereka. Faqala radhiyallahu anhu, lalu berkatalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, hukmi nafidhun fihim. Beliau Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, apakah hukumku berlaku terhadap mereka? Apakah hukumku berlaku untuk mereka? Qal, Rasulullah memberikan jawaban, na'am, iya. Wa aqarruhum bihi, dan mereka pun orang-orang Bani Quraidah menetapkan Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim yang memutuskan hukum buat mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, orang-orang Bani Quraidah, na'am hukmuka nafidun, iya, hukum kamu berlaku. Qal, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, wa fi man hahuna, yushiru ila rasuli alaihi salatu wassalam was sahabah. Mereka bertanya, saya ulangi, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu bertanya, dan untuk orang yang ada di sana, berisyarat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Qalu, mereka pun berkata, na'am, iya, hukum kamu berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mereka para sahabat. Sesudah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ditetapkan sebagai hakim pemutus, memberikan hukuman kepada Bani Quraidah, dan telah disepakati oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah dan disepakati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Faqal, lalu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, ahkumu fihim antuqatala muqatilatuhum. Aku memberikan hukum, aku memutuskan hukum untuk mereka supaya pejuang-pejuang mereka itu dibunuh. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu iyyakum. Seorang hakim yang telah ditetapkan dan telah disepakati bersama, maka ketetapan hukumnya diterima oleh semuanya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dijadikan hakim, memberikan keputusan hukum buat Bani Quraidah. Ketika sudah ditetapkan menjadi hakim, memberikan keputusan hukum berupa para pejuang Yahudi Bani Quraidah supaya dibunuh semuanya. Wa tusbah dzurriyyatuhum wa nisa'uhum, dan ditawan anak-anak mereka dan wanita-wanita mereka, anak-anak mereka, wanita-wanita mereka, semuanya menjadi tawanan.
wa tugnamu amwaluhum, dan dijadikan rampasan perang harta-harta mereka. Ini pengkhianatan orang Yahudi Bani Quraidah, diberi keputusan yang sangat adil, karena pengkhianatan yang amat sangat yang dilakukan oleh mereka. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu memberikan keputusan pejuang-pejuang mereka dibunuh, anak-anak mereka ditawan, dan wanita-wanita mereka pun juga ditawan. Harta-harta mereka itu dijadikan rampasan perang. Hukmu sharimin, hukum orang yang tak kenal ampun di dalam menjatuhkan hukuman. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah orang yang tidak kenal ampun dalam menjatuhkan hukuman, karena watak pengkhianat. Kalau toh mungkin dimaafkan, tidak dibunuh, maka itu akan berulang dan berulang. Maka amat tepat sekali keputusan yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, laqad hakamta fihim bi hukmillah min fawqi sab'i samawatin radhiyallahu anhu. Sungguh benar-benar kamu wahai Sa'ad bin Mu'adz memberikan keputusan hukum untuk mereka dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dari atas 7 langit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau. Nabi alaihi salatu wassalam sabdakan demikian karena Nabi alaihi salatu wassalam dapat wahyu. Dan apa yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kabarkan, laqad hakamta fihim bi hukmillah min fawqi sab'i samawatin. Sungguh benar-benar kamu memutuskan hukum untuk mereka dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dari atas 7 langit. Sesudah Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan keputusan hukum yang telah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu tetapkan, fanaffadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hukmahu. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan keputusan hukumnya. Wa qatala minhum sab'ami'ati rajulin, dan Nabi alaihi salatu wassalam bunuh dari orang-orang Bani Quraidah sebanyak 700 lelaki. Apakah ini pembunuhan yang sadis? Bukan. Apakah ini pembunuhan yang tidak berkemanusiaan? Juga tidak. Ini adalah keputusan yang tepat, karena sudah disepakati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah mengkabarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam keputusan hukum yang telah disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan tidak ada hukum yang paling adil kecuali hukum Allah dan Rasulnya. Wasaba nisa'ahum wa dzurriyyatahum wa ghanama amwalahum. Nabi alaihi salatu wassalam menawan wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka dan merampas harta-harta mereka.
Ini kisahnya Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu, sehubungan ya dengan hukum berdiri menuju kepada orang lain. Asyahid yang menjadi bukti di dalam kisah Sa'ad ibni Mu'adz radhiyallahu anhu adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Qumu ila sayyidikum," berdirilah kalian kepada pimpinan kalian. Hadza fi'lu amrin. Ini kata qumu itu adalah fi'il amr, kata kerja. Walamma dakhala Ka'b bin Malik al-masjidah, ini kita lanjutkan kisahnya Ka'b bin Malik. Dan tatkala Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu telah masuk masjid, qama ilaihi Talhah bin Abdillah, berdirilah Talhah ibnu Ubaidillah menuju kepada Ka'b bin Malik. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yushahidu, sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam menyaksikannya. Walam yungkir alaihi, dan tidak mengingkarinya. Ini dalil takrir Nabi alaihi salatu wassalam bahwa ketika Talhah ibnu Ubaidillah berdiri dari tempat duduknya menuju kepada Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Talhah ibnu Ubaidillah. Dasar yang menjadi dalil bahwa ketika kita berdiri menuju kepada seseorang, kita duduk asal mulanya kemudian berdiri menuju kepada seseorang, maka yang seperti itu bukan berdiri yang terlarang, itu adalah berdiri yang mubah, boleh untuk kita lakukan. Bahkan yang seperti ini kadang termasuk bagian sesuatu yang baik. Salah satu diantaranya adalah tatkala kita berada di rumah, duduk di rumah, kemudian ada orang datang, kita berdiri dari tempat duduk kita menuju ke pintu, mempersilahkan tamu yang datang. Ini termasuk al-qiyam ila rajul, berdiri kepada orang lain. Ini termasuk bagian hal yang diperbolehkan kalau kita melakukannya tidak melanggar syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang kedua, dalil takrir. Dalil yang ketiga, bahwa al-qiyam ila rajul adalah suatu hal yang diperbolehkan. Walamma qadima wafdu Sakifin ila Rasuli alaihi salatu wassalam bil Ji'ranah, tatkala tamu dari Sakif datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah Ji'ranah, ba'dal ghazwati, sesudah peperangan, qama lahum au qama ilaihim, berdirilah Nabi alaihi salatu wassalam kepada tamu-tamu Sakif, tamu-tamu dari Sakif. Fal qiyamu ila rajul la ba'sa bihi, maka berdiri kepada orang lain tidak apa-apa. Ini dalil yang ketiga, yaitu fi'liyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tamu dari Sakif datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menuju kepada mereka.
Al-qiyam ila rajul. Kemudian yang kedua, al-qiyamu lirrajul, berdiri untuk orang lain. Wa hadza aidzan la ba'sa bih, dan ini juga tidak apa-apa. La siyama idza atadan nasu dzalika wa sara ad-dakhilu idza lam takum lahu yu'addu dzalika imtihanan lahu fa inna dzalika la ba'sa bihi. Lebih-lebih apabila manusia telah membiasakan hal itu, dan jadilah orang yang masuk apabila kamu berdiri untuknya, dinilai, kalau kamu tidak berdiri untuknya, dinilai hal itu penghinaan terhadap dirinya. Ada orang itu datang, lalu kita ini tidak mau berdiri untuk orang yang datang itu. Kalau memang yang seperti itu sudah menjadi adat kebiasaan, suatu hal yang tidak mengapa. Lebih-lebih apabila kalau kita tidak berdiri dinilai menghina kepada dirinya. Ada orang yang mendatangi kita duduk, apakah di masjid atau mungkin di tempat yang lainnya, lalu kita berdiri buat orang yang baru saja mendatangi kepada kita, maka yang seperti itu tidak apa-apa. Wa in kanal aula tarkuhu, walaupun yang lebih utama hal itu ditinggalkannya, kama fi sunnah, sebagaimana di dalam sunnah. Berdiri boleh, akan tetapi kalau itu ditinggalkan, yang seperti itu lebih utama. Ada orang datang pada kita, lalu kita berdiri. Kalau kita tetap saja duduk, yang seperti itu lebih utama. Lakin idza tadahun nas fala kharaja fihi, akan tetapi apabila manusia telah membiasakan hal itu, maka tidaklah mengapa. Tidak mengapa. Seperti mungkin ada orang yang datang ke masjid sini, mau menemui kita, datang, jalan, lalu kita berdiri. Sesudah itu mengajak duduk dia, berdiri dari tempat duduk, nggak kemana-mana, kita berdiri gitu saja, kemudian duduk kembali. Kalau itu sudah menjadi adat kebiasaan manusia, nggak apa-apa. Namun kalau itu tidak kita biasakan, maka yang seperti itu lebih utama. Kita tetap duduk saja. Ini bagian yang kedua, al-qiyam lirrajul. Ats-tsalis, bagian yang ketiga, al-qiyamu alaihi, berdiri memberikan penghormatan kepada orang lain. Berdiri memberikan penghormatan kepada orang lain. Kayyakuna jalisan wa yakuma wahidun ala ra'sihi ta'ziman lahu fahadha manhiyun anhu. Seperti keberadaan orang itu duduk, dan dia, ya, dan berdirilah seseorang di atas kepalanya untuk memberikan penghormatan kepada dirinya,
Ya, berdiri seseorang ya di atas kepalanya untuk memberikan penghormatan kepada dirinya. Maka yang seperti ini terlarang. Yang seperti ini terlarang. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, la taqumu kama taqumul a'ajam yu'azzimu ba'duhum ba'do. Janganlah kalian berdiri sebagaimana orang-orang asing berdiri, memberikan penghormatan sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Kalau ini contohnya, ketika ada seseorang datang langsung berdiri, ya tetap saja di tempat duduk, berdiri untuk memberikan penghormatan lalu duduk lagi. Berdiri lalu duduk lagi. Orang itu tidak mendatangi kita, enggak. Ada seorang datang, kita berdiri kemudian duduk kembali. Itu adat kebiasaan orang-orang Persia dan juga orang-orang Romawi. Orang-orang kafir memberikan penghormatan pada seseorang dengan cara berdiri. Dengan cara berdiri. Hatta innahu fi shalah idza shara al-imamu la yastati'u al-qiyam wa shalla jalisan fa innal mu'minina yusalluna julusan. Hingga sesungguhnya di dalam salat apabila jadi imam tersebut tidak mampu berdiri dan imam sholat dalam keadaan duduk, maka sesungguhnya makmum sholat juga dalam keadaan duduk. Walau kanu yaqdiruna 'alal qiyam, walaupun mereka para makmum itu mampu berdiri. Li alla yushabbihu al-a'ajima alladzina yaqumuna 'ala mulukihim. Supaya tidak menyerupai al-a'ajim, orang Persia, orang Romawi, orang kafir, yang mereka itu berdiri memberikan penghormatan kepada raja-raja mereka. Ini adalah penghormatan yang terlarang. Ini adalah penghormatan yang terlarang. Ada atasan kita datang, lalu kita berdiri, sudah itu duduk kembali. Ada orang yang memiliki kedudukan atau berpangkat di atas kita datang, kita berdiri kemudian duduk kembali. Maka yang seperti itu adalah penghormatan yang terlarang. Fal qiyamu 'ala rajuli manhiyun anhu. Maka berdiri memberikan penghormatan kepada orang lain terlarang. Allahumma illa idza da'atil hajah ila dzalik. Ya Allah, kecuali apabila kebutuhan itu mengajak melakukan hal itu, kecuali kalau memang benar-benar dibutuhkan. Kecuali kalau memang benar-benar dibutuhkan. Contoh, ka ayu khafa 'ala rajuli ayya'tadiya 'alaihi ahadun, seperti dikhawatirkan orang itu mendapatkan perbuatan aniaya yang dilakukan oleh seseorang, maka yang seperti ini tidak apa-apa. Contoh, ada orang yang datang, lalu orang itu memang terancam
khawatir ada seseorang yang menganiaya dia. Lalu dalam kondisi yang seperti itu kita berdiri untuk memberikan perlindungan kepada orang itu dan juga memberikan penghormatan. Kalau ini tidak diberi penghormatan, maka orang ini akan teraniaya. Ada orang yang mau berbuat jahat kepada dirinya, tapi kalau diberi penghormatan yang seperti itu, maka orang yang menginginkan untuk berbuat jahat atau berbuat aniaya kepada orang yang datang nggak jadi. Oh, ternyata orang itu adalah bukan orang sembarangan. Kadang seperti itu. Maka tidak apa-apa yang seperti itu. Fala ba'sa iyyakum 'alaihi al-qa'im. Maka tidak apa-apa orang yang berdiri memberikan penghormatan terhadap orang itu. Berdiri untuk memberikan penghormatan. Karena kalau orang itu tidak mendapatkan penghormatan, akan mendapatkan penganiayaan. Ini yang dikhawatirkan. Kalau tidak ada kekhawatiran, maka yang seperti itu kembali kepada hukum asal, tetap terlarang. Wa kadzalika idza qama 'alaihi ar-rajul ikraman lahu fi khalin yuqsadu fihi ikramuhu wa ihanatul aduwi. Dan seperti itu juga apabila orang itu berdiri memberikan penghormatan kepada orang lain di dalam keadaan yang dimaksud berdirinya tersebut memberikan pemuliaan terhadap orang yang ada, karena dia itu adalah orang yang muslim, karena dia adalah orang mukmin, karena dia adalah orang yang terhormat di kalangan kaum muslimin ketika menghadapi orang-orang kafir. Wa ihanatul aduwi, dan menghinakan kepada musuh. Menghinakan kepada musuh. Orang yang datang itu langsung disambut dengan berdiri memberikan penghormatan di hadapan musuh, biar musuh-musuh itu terhina. Musuh tidak dihormati, kemudian kawannya itu mendapatkan penghormatan, biar musuh merasa terhina di hadapan kaum muslimin. Mithlu ma hasala minal Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Semisal yang terjadi dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sulhil Hudaybiyah, di dalam perjanjian Hudaybiyah. Khina ma kanat Quraisyun turasilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang kafir Quraisy mengirimkan surat kepada Nabi alaihi salatu wassalam lil mufawadati fima bainahum, untuk mengadakan perundingan apa yang terjadi di antara mereka. Kana al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu waqifan ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berdiri di atas kepala Nabi alaihi salatu wasallam. Maksudnya berdiri sejajar dengan kepala Nabi alaihi salatu wasallam. Langsung berdiri gitu. Wa biyadihi as-sayf, dan di tangan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu pedang. Apa tujuannya berdiri? Ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memberikan penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ihanatan li rusulil kuffari alladzina ya'tuna lil mufawadah,
dan untuk menghinakan utusan-utusan orang-orang kafir yang mereka datang untuk mengadakan perundingan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ini dalam kondisi-kondisi yang dibutuhkan. Dalam kondisi-kondisi yang dibutuhkan, maka kita boleh berdiri memberikan penghormatan kepada orang lain. Salah satu di antara yang dibutuhkan adalah karena yang dihadapi adalah orang-orang kafir. Tujuannya adalah memberikan penghormatan dan memuliakan orang yang ada di hadapan kita karena dia adalah orang mukmin, orang muslim, di hadapan orang-orang kafir, biar mereka menjadi terhina. Biar mereka menjadi terhina. Wa fi hadza, dan di dalam masalah ini maksudnya al-qiyam 'ala rajul ini diperbolehkan dalam kondisi dibutuhkan. Terdapat dalil ala annahu yanbaghi lana nahnu al-muslimin an naghidhu al-kuffara bil qawli wa bil fi'li. Sepatutnya kita kaum muslimin untuk bersikap keras terhadap orang-orang kafir, baik dengan ucapan dan juga dengan perbuatan, seperti yang dilakukan oleh Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Langsung berdiri menenteng pedang sejajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semata-mata itu untuk menjadikan orang-orang kafir yaitu merasa hina, menunjukkan perbuatan keras terhadap mereka. Lianna hakadha umirna, karena sesungguhnya begitulah kita diperintahkan. Apa dasarnya? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghludh alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Bersikap keraslah terhadap mereka. Tentunya ini adalah orang-orang kafir yang nyata-nyata, secara nyata memusuhi kepada kaum muslimin. Memusuhi kepada kaum muslimin, dan kaum muslimin pada saat itu memiliki kekuatan yang cukup untuk memberikan perlawanan terhadap mereka, sehingga mereka itu mendapatkan sikap keras dari kita kaum muslimin, dan akhirnya mereka merasa terhina. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wala yata'una mauti'an yaghidul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun shalih. Dan tidaklah mereka menginjakkan kaki-kaki mereka di suatu tempat yang menjadikan bangkitnya kemarahan orang-orang kafir, dan tidak pula menimpakan bencana kepada musuh, illa kutiba lahum bihi amalun shalih, kecuali dicatat buat mereka amal soleh. Ini sehubungan dengan orang-orang yang ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu bersikap, berkata dan berbuat
menjadikan marah orang-orang kafir, membangkitkan kemarahan orang-orang kafir, dan juga menjadikan bencana menimpa kepada mereka para musuh. Adapun orang-orang yang tidak ikut berperang dari kalangan orang-orang yang beriman, yang mereka itu tidak ikut serta, tidak menginjakkan kakinya, menjadikan marahnya orang-orang kafir, tidak pula menimpakan bencana terhadap para musuh, tetapi mereka itu masih tetap tercatat mendapatkan amal soleh. Ini bagi orang-orang yang memang tidak mampu untuk berperang, ataukah karena sakit, ataukah karena memang dalam usia yang sudah tua renta, yang memang sudah tidak mampu untuk berjihad, atau tidak memiliki harta yang cukup untuk ikut di dalam peperangan. Tapi mereka punya keinginan kuat untuk berperang, maka mereka pun dicatat mendapatkan amal soleh. Adapun sehubungan dengan pembahasan kali ini adalah bahwa sikap keras terhadap orang kafir yang membangkitkan kemarahan mereka dan mereka menjadi terhina. Wa minal mu'assaf anna minna may yudkhilu alaihim as-surura wal farah. Dan termasuk yang amat disayangkan sekali, sesungguhnya sebagian di antara kita kaum muslimin ada orang yang masuk menemui orang-orang kafir, memasukkan kegembiraan dan kesenangan, memberikan kegembiraan dan juga kesenangan kepada siapa? Orang-orang kafir. Hal ini terlarang. Kita diperintahkan menjadikan mereka itu nggak suka kepada kita, kaum muslimin, menjadikan bangkit kemarahan mereka. Kita tidak diperbolehkan menjadikan mereka itu bergembira dan juga senang, menyenangkan mereka, jangan. Sebagaimana juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, saling berkasih sayang di antara mereka. Yang sepatutnya benar-benar kita wujudkan kasih sayang di antara kita kaum muslimin, bukan berkasih sayang dengan orang kafir. Terhadap orang-orang kafir, maka sepatutnya kita ini tidak berkasih sayang. Jangan sampai kita menyenangkan kepada mereka. Kita berdakwah kepada mereka, kita memberikan bantuan kepada mereka, bukan tujuan kita menyenangkan mereka. Akan tetapi itu adalah sarana dakwah kita kepada mereka orang-orang kafir, menunjukkan bahwa seperti inilah Islam, bahwa Islam itu membantu siapapun yang membutuhkan bantuan. Kemanusiaan di dalam Islam itu diangkat tinggi-tinggi. Ini kemanusiaan di dalam Islam. Terbukti bahwa Nabi SAW itu juga memerintahkan kita, kalau memiliki tetangga yang kafir, maka itu pun juga harus kita hormati. Kalau kita memiliki makanan, bisa kita hadiahkan kepada mereka. Juga apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, tetangga kafir dalam kondisi sakit itu juga dijenguk oleh Nabi SAW. Tujuannya apa? Dakwah. Tujuannya adalah dakwah. Jadi kebaikan-kebaikan kita terhadap mereka semata-mata biar mereka masuk di dalam Islam, selamat dari neraka, bersama-sama masuk surga dengan kita kaum muslimin. Jadi kita menginginkan mereka menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang mulia, menjadi ahlul jannah. Bukan kita bermaksud untuk menyesatkan mereka, bukan kita bermaksud mencelakakan mereka atau bersikap kejam terhadap mereka, bukan.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallah wa iyyakum. Ini juga termasuk yang amat disayangkan sekali sikap kaum muslimin terhadap orang kafir. Wa rubbama yusyarikuhum fi ayatihim al-kufriyah allati la yardahallah bal yaskhutu 'alaiha. Kadang-kadang sebagian di antara kita ada orang yang mengikuti mereka di dalam hari raya mereka yang kufur, yang Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya, bahkan Allah murka terhadap hari raya tersebut. Wallati yukhsa ayyunzila al-adzaba 'alaihim wa hum yal'abuna bihadhil a'yad. Dan yang dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala turunkan azab atas mereka dalam keadaan mereka itu bermain-main di dalam hari rayanya orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Ini yang dikhawatirkan. Ketika sebagian di antara kita kaum muslimin bersenang-senang ikut merayakan hari rayanya orang-orang kafir, di saat itu diturunkannya azab atas mereka. Yujatu minan nas wal iyadzu billah. Didapatkan sebagian manusia perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malla qadra lid-dini indah. Orang yang tidak ada kadar agama di sisinya. Kama qala Ibnul Qayyim, orang yang tidak memiliki kadar agama di sisinya. Sebagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah taala katakan fi kitab, di dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah, hukum-hukum pada orang-orang ahli dhimmah. Siapa ahli dhimmah? Adalah orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslim dan membayar jizyah buat penguasa kaum muslimin. Mereka mendapatkan keamanan, mereka mendapatkan juga hak-hak mereka sebagai penduduk di negeri kaum muslimin. Man laisa indahu qadrun lid-dini yusyarikuhum fil a'yadi wa yuhanni'uhum. Perhatikan di sini. Orang yang tidak memiliki kadar agama mengikuti mereka orang-orang kafir di dalam perayaan-perayaan, di dalam hari raya dan mengucapkan selamat kepada mereka. Kata Ibnul Qayyim bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kadar agama. Kalau mungkin sebagian di antara kita ada yang masih melakukan yang seperti itu, ikut serta di dalam perayaan-perayaan hari ulang tahun dan juga hari raya orang-orang kafir, maka bertanda bahwa orang itu tidaklah memiliki kadar agama kecuali sangat tipis sekali. Wa kaifa yudkhilu as-surura ala a'da'illah wa a'da'ika. Bagaimana memasukkan kegembiraan terhadap musuh-musuh Allah dan musuh kamu? Apa yang mungkin? Kalau orang mukmin benar keimanannya, kadar agamanya itu cukup lumayan kuat, orang itu menggembirakan kepada musuh-musuh Allah dan musuh kita kaum muslimin, jelas tidak mungkin. Kata beliau rahimahullah ta'ala, adkhil alaihim ma yuhzinuhum. Masukkan apa yang menyedihkan kepada mereka. Wa yughidhuhum
dan masukkan apa yang membangkitkan kemarahan mereka. Wa yudkhilu alaihim asyadda ma yakunu minadh-dhayq, dan masukkan kepada mereka sesuatu yang amat sangat sempit, persempit mereka. Hakadha umirna, kata beliau, begitulah kita diperintahkan. Apa diperintahkan? Diperintahkan untuk menjadikan mereka itu sedih, untuk menjadikan mereka timbul kemarahannya, untuk menjadikan mereka itu sempit. Ini perintah. Li'annahum a'da'un lana wa a'da'un lillah wa lidinihi. Karena sesungguhnya mereka orang-orang kafir, musuh kita, musuh Allah dan musuh agamanya, walil malaikati, dan musuh para malaikat, wan nabiyyin, dan musuh para nabi, wasiddiqin, dan musuh para siddiqin, wasyuhada'i wassolihin, dan musuhnya orang-orang yang syahid dan orang-orang yang soleh. Jadi ini adalah sikap kita terhadap mereka, sikap kita kaum muslimin terhadap mereka. Dan ini termasuk bagian salah satu di antara akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah baro'ah secara sempurna terhadap orang-orang kafir. Kalau dalam kondisi damai, maka kita bermuamalah dengan mereka dengan baik, gak ada masalah. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi mereka memusuhi kepada kita, merendahkan agama kita, maka kita hendaknya bersikap sebagaimana yang telah disebutkan. Kita sikap keras terhadap mereka, kita jadikan mereka itu bersedih, kita jadikan mereka itu selalu sempit, dan lain sebagainya. Gimana? Lanjut atau mungkin ditambahkan satu alinea lagi? Ya, insya Allah ini kita sambung pada pertemuan berikutnya. Masih ada hubungannya dengan sikap Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu ketika di hadapan orang-orang kafir atau musuh, ya musuh Allah dan musuh Rasulnya, benar-benar menjadikan bangkitnya kemarahan dan terhinanya orang-orang kafir. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.